Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 10 IPS 4 kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peradaban Inka. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Akil Aidan Rahman, absen 23. Saya Muhammad Afisena, absen 24. Saya Hanifah Nur Aini, absen 20. Saya Syahrul Dalian, absen 2. Lalu, pertama kita akan menjelaskan mengenai latar belakang peradaban Inka. Yang pertama adalah latar belakang peradaban Inka. Suku Inka ini adalah kelompok bangsa Indian dari Amerika Selatan yang munculnya mereka ini dari wilayah pegunungan Andes pada abad ke-12 di sekitar Danau Titicaca. Lalu nama pendirinya adalah Mangu Kapak. Mangu Kapak ini dipercaya bahwa dia adalah putra dari Dewa Matahari. Lalu sejak 1200 Masehi, mereka sudah mendiami Cusco yang wilayahnya membentang dari Quito sebelah utara sampai Chile sebelah selatan. Suku Inka ini mendiami daerah yang tinggi karena menurut kepercayaan mereka, semakin tinggi daerah tempat tinggal mereka, semakin dekat pula mereka dengan tempat tinggal para dewa. Lalu menurut mitos yang beredar di Peru, awal mula peradaban Inka ini karena adanya 3 gua di Tambo Toko. Yang pertama adalah Kapak Toko, Maras Toko, dan Sutik Toko. Lalu ada 4 laki-laki dan 4 perempuan bersaudara yang keluar dari gua yang letaknya itu di tengah-tengah dari ketiga gua tersebut. Namanya ada Air Manpo, Ayar Caci, Ayar Alka, dan Ayar Ucu. Lalu ada Mama Opo, Mama Rawa, Mama Lakuako, dan Lulu Kora. Yang kemudian mereka ini menjadi nenek moyang suku Inka. Menurut suku Inka ini, nenek moyang suku Inka itu masih ada keturunan dari Dewa Inti atau Dewa Matahari. Lalu setelah Air Manpo ini membunuh ketiga saudara laki-lakinya, dia memimpin keempat saudara perempuannya melewati hutan dan mereka mendiami lembah subur di sekitar Cusco, Peru pada 1200 Masehi. Pada saat itu juga Air Manpo itu dikenalnya menjadi Mangu Kapak dan menjadi kaisar suku Inka yang pertama. Yang kedua ada tokoh-tokoh. Di sini saya bakal menjelaskan tentang tokoh-tokoh yang berperan penting dalam peradaban Inka. Yang pertama ini ada Air Manpo, dia itu bisa disebut juga sebagai Mangu Kapak. Dia adalah gubernur pertama dan pendiri peradaban Inka di Cusco pada awal abad ke-13. Dia lahir di Pumarco yang terletak di provinsi dia lahir di Tambo Toko yang terletak di provinsi Pumarco ya di Peru modern. Dia dan keluarganya ini menjalani kehidupan yang medan. Yang kedua ada Mama Opo, atau bisa disebut juga Mama Opo. Dia itu kakak perempuan dan sekaligus juga istri dari Mangu Kapak. Dia mengajari banyak orang-orang Inka tentang membangun rumah dengan baik. Dia juga mengajari wanita-wanita Inka seni meminta benang, menjahit, sains, dan tugas-tugas rumah. Yang ketiga ada Atahualpa. Atahualpa ini dia putra mahkota kerajaan Inka. Ia lahir pada tahun 1502. Dia juga dikenal sebagai penguasa terakhir ke kerajaan Inka. Selanjutnya adalah kehidupan politik peradaban Inka. Oke, kehidupan politik suku Inka. Suku Inka ini atau bangsa Inka ini menerapkan sistem federal, di mana Cusco ini sebagai ibu kotanya ada 4 wilayah atau yang dikenal dengan Suyu, terdiri dari Qinghai Suyu, Anti Suyu, Kula Suyu, dan Kunti Suyu ini. Keempat wilayah ini bergabung di satu tempat, yaitu di Cusco. Mereka juga memberikan imperial nama, yaitu Tahuan Tisuyu atau 4 wilayah yang berbeda. Suyu ini diperkirakan terbentuk tahun 1460 Masehi pada saat pemerintahan Pacasuki.
pada masa pemerintahan Pachacuti pada tahun 1468, wilayah Inka ini sudah masa pemerintahan ini sudah menguasai wilayah-wilayah Cusco atau yang dikenal dengan wilayah di Amerika Selatan, ada Peru, Bolivia, Argentina Utara, Chile, dan Ekuador. Wilayah Inka ini membentang dari utara ke selatan, dari Chile ke Ekuador, sementara dari barat ke timurnya dari Atacama ke hutan Amazon. Kejayaan Inka sendiri berakhir tahun 1521 setelah ditaklukkan oleh Spanyol di bawah kepemimpinan Francisco Pizarro, dan saat itu juga Atahualpa sebagai kaisar terakhir suku Inka. Lalu ada kehidupan sosial dan budaya. Yang ketiga ada kondisi sosial budaya. Suku Inka ini menganut kepercayaan politeisme atau menyembah banyak dewa, dan mereka ini mempunyai upacara adat bernama Kapakoka. Kapakoka ini artinya penyembahan anak-anak untuk para dewa, yang dimana anak-anak ini nanti diberi minuman semacam bir hingga tertidur dan ditaruh di ceruk bawah tanah hingga mati kuku. Menurut mereka, mengorbankan anak-anak ini bukan untuk menyenangkan para dewa, tetapi agar mereka ini tinggal bersama para dewa, dan ini tuh penghargaan tertinggi bagi suku mereka, karena nanti kan anak-anak ini tinggal bersama para dewa dan bisa lebih baik dibandingkan hidup menjadi manusia yang itu hidupnya baik. Itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ekonomi pada peradaban Inka. Peradaban Inka menggantungkan ekonominya pada sektor pertanian. Seperti yang kita tahu, peradaban Inka berada di pegunungan Andes yang berada pada dataran tinggi, sehingga secara geografis ini menguntungkan peradaban Inka untuk memajukan sektor pertanian mereka. Sektor pertanian mereka sudah tergolong maju. Mereka mampu menerapkan sistem terasering yang membuat mereka memiliki sumber daya yang berlimpah. Selanjutnya, mereka juga tidak hanya pada pertanian, tapi juga peternakan. Mereka beternak alpaka, lama yang dapat menghasilkan wool, daging, dan susu. Selain memanfaatkan sumber daya alam, mereka juga mendapatkan upeti ataupun pajak dari daerah-daerah yang sudah mereka taklukkan. Selanjutnya sistem pertahanan dan keamanan. Peradaban Inka ini menganut sistem pemerintahan imperium yang bercorak militeristik. Dengan militer mereka, pelajar Inka ini mampu melakukan pelebaran wilayah dari mulai Ekuador, Kolombia, Chile, dan termasuk juga Argentina. Dengan hal itu, mereka ini bisa mencapai masa keemasan mereka. selanjutnya adalah sistem kepercayaan peradaban Inka. Sistem kepercayaan suku Inka. Suku Inka sendiri itu sebagai suku yang sangat religius, di mana di tempat wilayah kekuasaannya ini banyak tempat-tempat pemujaan. Para ahli sihir ini menduduki posisi paling tertinggi dikarenakan mampu memberikan perlindungan dari roh-roh jahat. Mereka juga memiliki cara pengorbanan, yaitu dengan mempersembahkan darah manusia dan manusia hidup kepada para dewa. Mereka juga memiliki upacara di suku Inka, yaitu Capacocha, yaitu upacara dengan memberikan kurban anak-anak kepada para dewa dengan satu keyakinan bahwa anak-anak yang mereka kurbankan ini nantinya akan masuk dunia dewa dan tinggal bersama para dewa. Selanjutnya adalah peruntuhan peradaban Inka. Peruntuhan dari peradaban Inka dimulai dari adanya perselisihan internal antara Atahualpa dan Huáscar. Mereka memperebutkan kekuasaan dari kekaisaran Inka. Pada saat yang hampir bersamaan, datang seorang penjelajah
berkebangsaan Spanyol bernama Francisco Pizarro. Ia melihat peradaban Inka memiliki sumber daya yang begitu melimpah sehingga ia berhasrat untuk menguasai dan memiliki kekaisaran Inka. Setelah itu, ia meminta izin kepada pemimpin Spanyol yang pada saat itu dipimpin oleh Charles V, meminta izin untuk merebut dan menguasai kekaisaran Inka dengan menjanjikan seluruh kekayaan alam yang ada di peradaban Inka. Tak lama, Charles V mengizinkan Francisco Pizarro dan memberikan bantuan kepadanya untuk menguasai peradaban Inka. Francisco Pizarro menggunakan teknik adu domba dengan mendekati salah satu kubu yang sedang berseteru. Lalu ia mendekati Aduha Alpa dan membantu Aduha Alpa memenangkan pertarungannya dengan Huáscar. Setelah itu Aduha Alpa diundang ke sebuah pertemuan untuk menjalin kerjasama yang sebenarnya merupakan sebuah jebakan untuk Aduha Alpa, karena pada sekitar tempat pertemuan itu Pizarro sudah menyiapkan berbagai artileri untuk memporak-porandakan orang-orang Inka. Setelah sampai di tempat pertemuan, Francisco Pizarro mengutus seorang pendeta untuk menemui Aduha Alpa. Pendeta tersebut meminta kepada Aduha Alpa untuk tunduk kepada pemimpin Spanyol yaitu Charles V dan menganut agama Katolik dengan memberikan sebuah Alkitab. Bukannya menerima dengan baik, ia malah melempar Alkitab tersebut ke tanah. Akhirnya Francisco Pizarro pun murka dan berhasil memporak-porandakan orang-orang Inka serta menangkap Aduha Alpa. Sebenarnya Aduha Alpa sudah menjanjikan kepada Pizarro berbagai kekayaan alam yang dimiliki peradaban Inka seperti emas dan lain-lainnya agar ia tidak dibunuh. Francisco Pizarro menyetujui itu, tapi tetap menyetujui dan mengambil hal-hal yang dijanjikan oleh Aduha Alpa, tetapi tetap menangkap Aduha Alpa. Lalu Pizarro menjadi penguasa di sekitar peradaban Inka. Lalu memfitnah Aduha Alpa kepada memberikan kabar bohong kepada Charles V bahwa Aduha Alpa berencana untuk mengkhianati Spanyol. Maka dari itu Aduha Alpa dijatuhi hukuman mati. Matinya Aduha Alpa menandai selesainya peradaban Inka. Lalu peninggalan dari peradaban Inka. Oke, peninggalan suku Inka ini ada dua. Yang pertama ada Machu Picchu. Jadi pada sekitar abad ke-4 sampai abad ke-4 pada sekitar abad ke-4 sampai abad ke-8 wilayah suku Inka ini sudah menyebar luas di wilayah Amerika Tengah. Hal ini dibuktikan dengan adanya kompleks bangunan bebatuan yang diyakini itu sebagai punya kaisar suku Inka dan tempat ibadah kepada para dewa. Machu Picchu juga dibangun pada tahun 1430 dan diperkirakan selesai 30 tahun kemudian. Machu Picchu juga ditetapkan sebagai Peruvian Historical Sanctuary pada tahun 1981 dan UNESCO World Heritage Site pada tahun 1983. Yang kedua ada Moray.
Dalam kegiatan pertanian suku Inka, mereka telah mengembangkan sebuah laboratorium yang disebut dengan Morai. Morai ini dimaksudkan untuk mengembangkan varietas tanaman yang cocok ditanam di dataran tinggi Andes. Morai itu berupa teras melingkar yang digunakan untuk mempelajari iklim yang berbeda pada tanaman yang berbeda. Suhu Morai, perbandingan atau perbedaan antara suhu yang paling tertinggi di Morai dan suhu yang paling terendah di Morai itu adalah 15 derajat Celcius. Lalu terakhir saya akan memberikan kesimpulan mengenai peradaban Inka. Peradaban Inka merupakan peradaban yang berada di Amerika Selatan. Peradaban ini berisi orang-orang suku Inka yang berkebangsaan India berasal dari Amerika Selatan. Mereka berpusat di Peru, yaitu Pegunungan Andes. Mereka tinggal di Pegunungan Andes yang merupakan dataran tinggi karena sesuai dengan kepercayaan mereka, yaitu semakin tinggi mereka tinggal, semakin tinggi pula mereka dekat dengan kediaman para dewa. Hal ini juga yang membuat mereka memanfaatkan kondisi geografis untuk memajukan sektor pertanian mereka yang menjadi tonggak sektor ekonomi. Peradaban Inka memiliki sumber daya yang berlimpah. Hal ini pula yang menyebabkan Francisco Pizarro, seorang penjelajah berkebangsaan Spanyol, untuk menguasai dan menaklukkan peradaban Inka. Dengan bantuan dari bangsa Spanyol, Francisco Pizarro mudah menaklukkan peradaban Inka. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.